Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Babak 500, Aku Manusia, Aku Tidak Bisa Membantu. Dunia Surgawi, Kompleks Keluarga Lin. Xiao Changtian mendengar kata-kata Lin Lin dan melihat keluar. Setelah itu, dia merasakan hembusan angin masuk dari luar. Bukankah mereka adalah para kultivator? Saat Xiao Changtian memikirkan hal ini, dia perlahan berkata kepada Lin Lin di sampingnya. Apakah leluhur keluarga Qin itu adalah seorang kultivator abadi? Lin Lin mengangguk pada Xiao Changtian. Kalau begitu, ini sedikit merepotkan. Xiao Changtian perlahan berkata setelah mendapat konfirmasi Lin Lin. Bagaimana Nona Xiaorou menyinggung seorang Xiuxianis? Dia hanyalah manusia biasa dan tidak bisa membantu banyak. Ketika Lin Lin mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia perlahan berkata kepadanya. Senior, apakah ada masalah? Melihat ekspresi ragu-ragu Xiao Changtian, Lin Lin pun ingin berlutut di depan Xiao Changtian. Senior, tolong bantu keluarga Lin. Xiao Changtian melihat Lin Lin hendak berlutut di hadapannya dan dengan cepat mendukungnya. Jangan seperti ini. Saya hanya manusia biasa. Saya tidak bisa melakukan apapun pada seorang Xiuxianis. Untuk sekarang, Xiao Changtian meletakkannya di dagunya dan berkata pada Lin Lin. Apakah kamu tahu cara menggunakan alat roh? Lin Lin mengangguk pada Xiao Changtian. Meskipun budidayanya bukan tandingan leluhur keluarga Qin, dia tetap tidak memiliki masalah dalam menggunakan senjata roh. Xiao Changtian melihat Lin Lin mengangguk dan wajahnya bersinar. Kalau begitu, itu mudah. Kemudian, Xiao Changtian mengeluarkan manik merah menyala dari sakunya. Ini adalah flame bat yang dipinjam dari Immortal of Dayang. Setelah Xiao Changtian memalsukannya, itu menjadi matahari kecil, yang juga digunakan untuk menghangatkan tubuh di musim dingin. Musim dingin telah berlalu, Xiao Changtian juga memikirkan kapan harus mengembalikannya padanya. Ambil ini mungkin berguna. Lin Lin melihat mutiara api di tangan Xiao Changtian dan merasa senang. Terima kasih, senior. Senior memberinya senjata roh, jadi dia pasti memberinya cara untuk mundur. Setelah Lin Lin mengambil flame pearl dari Xiao Changtian, dia segera berlari ke halaman depan. Xiao Changtian menghela nafas saat dia melihat Lin Lin pergi dengan tergesa-gesa. Meskipun orang ini memberitahunya bahwa dia tahu cara menggunakan senjata spiritual. Namun, dia mungkin sama seperti Di Tian, seorang kultivator yang tidak memiliki banyak bakat. Kalau tidak, bagaimana dia bisa diinjak oleh penjahat tadi? Sekarang para penggarap abadi telah datang kepadanya, mereka mungkin berharap demikian. Manik api milik Daoist Biksun dapat membantunya. Memikirkan hal ini, Xiao Changtian menghela nafas dalam hatinya. Kalau saja dia seperti protagonis web novel lainnya, tak terkalahkan pada awalnya. Dengan cara ini, dia juga bisa membantu. Sayangnya, dia hanya manusia biasa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Xiao Rou berkata pada Xiao Changtian sambil melihat Lin Lin pergi. Senior, ayah dan yang lainnya akan baik-baik saja, kan? Ya, saat ini, Xiao Changtian hanya bisa memberikan penegasan kepada Xiao Rou. Pada saat yang sama, di halaman keluarga Lin. Darah mengalir dari sudut mulut Lin Yuan dan sekelompok tetua keluarga Lin. Melihat Qin Tian di langit, ekspresinya juga terus berubah. Apakah ini kekuatan kaisar yang saleh? Melihat Qin Tian di udara, mata Lin Yuan agak enggan. Qin Tian ini menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk meningkatkan kekuatannya menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Andai saja seseorang dari keluarga Lin mereka bisa berdiri. Pada saat ini, sebuah suara perlahan terdengar di halaman keluarga Lin. Qin Tian, ini keluarga Linku. Kami tidak bisa membiarkan Anda berperilaku buruk. Saat dia berbicara, sosok Lin Lin perlahan muncul di halaman. Satu lagi di sini untuk mati. Di udara, sosok merah darah Qin Tian menekan dengan telapak tangannya. Lin Yuan dan yang lainnya terlempar dan menabrak dinding halaman. Melihat Lin Lin di bawah, Qin Tian juga berkata, jangan khawatir, keluarga Linmu akan dikuburkan bersama Fenger satu persatu. Lin Lin memandang Qin Tian dengan ekspresi serius. Aura kaisar yang saleh itu seperti batu besar yang menekan dadanya. Itu membuatnya merasa sedikit kehabisan napas. Lalu, Lin Lin juga perlahan menyesuaikan auranya. Dia perlahan mengeluarkan flame bat yang diberikan Xiao Changtian padanya. Saat mutiara api muncul,
semua orang dari keluarga Lin merasakan suhu di sekitarnya sedikit meningkat. Apa ini tadi? Semua orang dari keluarga Lin melihat flame bat di tangan Lin Lin dan tidak bereaksi. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat flame pearl ini. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, aura Lin Lin melonjak ke langit. Dewa Kaisar, merasakan aura di tubuh Lin Lin, Qin Tian juga mengerutkan kening. Bagaimana mungkin dia tidak tahu kapan Kaisar yang saleh muncul di keluarga Lin? Setelah itu, Qin Tian melihat ke arah Lin Lin dan mencibir. Jadi, kamu baru saja menjadi Kaisar Surgawi dan belum memahami kekuatan Kaisar Surgawi. Melihat kemunculan aura yang melayang di sekitar Lin Lin, Qin Tian pun bereaksi. Lin Lin tidak memiliki budidaya Kaisar yang saleh. Ketika Lin Lin mendengar kata-kata Qin Tian, dia tidak menanggapi. Faktanya, alasan mengapa dia kembali ke Xiao Changtian adalah karena dia tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan ahli alam Raja Dewa. Lalu, Lin Lin menarik napas dalam-dalam di halaman. Mengikuti tinju Taiji yang diajarkan Xiao Changtian kepadanya, dia mulai melakukan gerakan tinju Taiji. Apa ini tadi? Ketika Qin Tian melihat tindakan Lin Lin, dia langsung merasakan ada sesuatu yang salah. Dia benar-benar merasakan aura berbahaya dari Lin Lin. Ini adalah pertama kalinya sejak dia memasuki ranah Kaisar yang saleh. Mati. Menekan kegelisahan di hatinya, sosok Qin Tian juga langsung melonjak. Sosok berwarna merah darah itu mengangkat telapak tangannya lagi dan menyerang Lin Lin di bawah. Pada saat ini, Lin Lin melihat ke arah telapak tangan yang menekan dari langit. Dia akan menyelesaikan bentuk pertama Taiji Fist. Dengan dukungan Flame Pearl, Lin Lin juga melayangkan pukulan. Tinju Taiji ini terlalu mendalam baginya. Dia hanya mampu melakukan langkah pertama dan belum sepenuhnya memahaminya. Pada saat ini, flame bat yang ditempa oleh Xiao Changtian mengisi celah tersebut. Setelah itu, Lin Lin juga menyerang telapak tangan raksasa yang menyala ke arah Qin Tian. Bang! Telapak tangan besar yang menyala meninggalkan tangannya. Kemanapun itu berlalu, esensi sebenarnya di tubuh Qin Tian terus-menerus menguap. Bagaimana ini mungkin? Qin Tian merasakan keanehan di tubuhnya dan agak takut di hatinya juga. Dia bisa mencium aroma kematian. Tidak mungkin, dia telah meminum pil yang diberikan kepadanya oleh mata dewa. Kekuatannya saat ini juga bisa mencapai puncak alam Kaisar yang saleh. Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh junior keluarga Lin? Tidak. Di bawah tatapan enggan Qin Tian, telapak tangan besar yang menyala juga menelannya. Di udara, mata dewa itu memegang batu bayangan mendalam di tangannya dan mencatat semua yang ada di bawah. Dia yakin telapak tangan raksasa menyala yang baru saja ditampilkan Lin Lin. Itu jelas melampaui ranah Dewa Kaisar. Dengan kepribadian orang-orang dari alam manusia di surga, mereka pasti akan membantai kelompok orang ini. Bab 501, Seseorang dari alam manusia di surga, 1. Gerbang surgawi, di atas aula yang megah. Master Balai Gerbang Surga sedang berdiri di tengah-tengah aula, menawarkan tubuhnya. Ada beberapa pria berjubah putih duduk di kursi di atas aula. Pria itu memandang Master Sekte Gerbang Surga di bawah dan perlahan berkata kepadanya, Suan Tian, apakah kamu yang mengirimi kami pesan bahwa kamu menemukan macan putih? Ketika Master Sekte Gerbang Surga mendengar kata-kata pria berjubah putih itu, dia buru-buru menanggapinya dengan hormat. Baik tuanku, Elysium memang baru-baru ini diserang oleh macan putih. Saya harap Anda mengerti. Pria berjubah putih di kursi tengah perlahan berdiri ketika dia mendengar kata-kata guru sekte gerbang surga. Omong kosong, alam surgawi adalah tanah tandus yang telah lama dirampok peruntungannya. Bagaimana mungkin ia bisa melahirkan binatang suci seperti macan putih? Menurutku kamu tidak bertambah tua dan ingatanmu buruk, kan? Saat pria berjubah putih itu berbicara, sosoknya bersinar dan dia muncul di depan Master Sekte Gerbang Surga dalam sekejap. Ketika Master Sekte Gerbang Surga melihat pria berjubah putih di depannya, dia juga sedikit takut. Dia segera berkata kepadanya, Tuanku, itu benar. Semua orang di gerbang surgawi melihatnya. Macan putih itulah yang menghentikan rencana kita untuk mengumpulkan keberuntungan dari alam bawah. Ketika pria berjubah putih itu mendengar bahwa Master Sekte Gerbang Surga telah gagal mengumpulkan nasib alam bawah, dia melambaikan lengan bajunya ke arahnya. Kemudian, Master Sekte Gerbang Surga merasakan angin kencang melewati telinganya. Kekuatannya belum pernah terjadi sebelumnya.
Pada saat yang sama, keringat terus mengalir di dahi Master Sekte Gerbang Surga. Pada saat ini, serangkaian langkah kaki terdengar dari luar aula gerbang surgawi. Kemudian, sosok mata dewa perlahan muncul di mata semua orang. Melihat mata dewa masuk, semua orang juga memandang ke arahnya. Master Sekte Gerbang Surga juga berkata kepadanya ketika dia melihat mata dewa. Mata surgawi, apa yang kamu lakukan di sini? Kita harus tahu bahwa komunikasi antara Elysium dan Beyond the Heavens selalu dirahasiakan. Mata dewa yang masuk seperti ini bisa dikatakan sebagai pelanggaran berat. Pada saat ini, mata dewa juga menunduk kepada Master Sekte Gerbang Surga dan beberapa pria berjubah putih di atas. Dia mengeluarkan batu bayangan mendalam dari dadanya dan berkata kepada mereka perlahan, Master Sekte, ada beberapa senior. Saya masuk karena ada sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Saat dia berbicara, mata dewa juga mengulurkan tangannya dan perlahan menyuntikkan esensi sejati di tubuhnya ke dalam batu bayangan yang mendalam. Kemudian, pemandangan di dalam batu bayangan yang mendalam perlahan muncul di mata semua orang. Dalam gambar tersebut, Lin Lin sedang melakukan Taiji Fist dengan kekuatan Flame Pearl. Itu langsung membunuh Qin Tian yang berada di udara. Apa ini tadi? Melihat pemandangan di dalam batu bayangan yang mendalam, beberapa pria berjubah putih semuanya tertarik. Kekuatan tinju yang ditampilkan dalam adegan ini sangat mendalam. Di mana ini direkam? Pada saat ini, seorang pria berjubah putih berbicara perlahan kepada mata dewa. Senior, ini diambil di alam surgawi. Jadi, harimau putih benar-benar muncul di alam dewa. Seorang pria berjubah putih juga sedang berpikir keras ketika dia mendengar kata-kata mata dewa itu. Macan putih sangat penting. Bahkan di alam manusia di surga, itu hanya ada dalam legenda. Sedikit dari mereka yang datang ke sini karena tidak terlalu yakin dengan penghakiman Elysium. Kakak, ayo pergi ke alam surgawi. Saya ingin melihat bagaimana penjara seperti alam surgawi melahirkan binatang surgawi. Seperti macan putih. Dan rangkaian kekuatan tinju ini, saya semakin tertarik pada yang surgawi. Dunia, seorang pria berjubah putih perlahan berkata kepada dua orang di sampingnya. Kemudian, pria berjubah putih yang berdiri di tengah perlahan berkata kepada mata dewa. Memimpin, saya ingin melihat orang seperti apa yang muncul dalam keilahian ini. Dunia, pria berjubah putih itu berbicara dengan percaya diri. Setelah tinggal di alam manusia di surga selama bertahun-tahun, beberapa orang ini secara alami penuh percaya diri ketika mereka datang ke tanah tandus seperti alam surgawi. Pada saat ini, Master Sekte Gerbang Surga juga perlahan berkata kepada mata dewa. Mata surgawi, karena para penguasa ingin pergi ke alam surgawi, Anda dapat memimpin jalannya. Ketika mata surgawi mendengar kata-kata guru Sekte Gerbang Surga, ia juga mengangguk padanya. Setelah itu, di bawah bimbingan mata dewa, pria berjubah putih itu juga berubah menjadi aliran cahaya dan berangkat ke arah dunia surgawi. Pada saat yang sama, di dunia surgawi, setelah Lin Lin membunuh Qin Tian, anggota keluarga Lin juga berteriak. Lin Lin, dari mana kamu mendapatkan alat roh ini? Lin Yuan memandang Lin Lin dan perlahan berkata padanya. Lin Lin melihat manik menyala di tangannya dan perlahan berkata kepada Lin Yuan, senior meminjamkan ini padaku. Senior. Ketika mereka mendengar Lin Lin menyebut senior, mereka juga mengerti. Xiao Changtian masih berada di halaman mereka. Tampaknya Xiao Changtian menghargai keluarga Lin mereka. Saat dia memikirkan hal ini, Lin Yuan perlahan berkata kepada murid keluarga Lin di belakangnya. Sampaikan perintahku. Kami akan mengadakan perjamuan malam ini untuk berterima kasih kepada senior. Baru saja dibunuh oleh Qin Tian oleh Lin Lin, seluruh keluarga Lin saat ini dalam keadaan gembira. Mendengar kata-kata Lin Yuan, mereka bersorak. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, murid keluarga Lin juga mulai berjalan mengitari halaman dan mulai sibuk. Malam itu, keluarga Lin memasuki suasana gembira. Segala jenis makanan lezat dibawa keluar. Selanjutnya, Lin Yuan perlahan berkata kepada Lin Lin. Lin Lin, di mana senior? Kenapa kamu tidak mengundangnya kemari? Pada saat ini, Lin Lin juga perlahan sampai di halaman belakang keluarga Lin. Saat ini, di halaman belakang, Xiao Changtian juga perlahan mengemasi barang-barangnya. Karena keluarga Xiao Rou telah menyelesaikan bencana tersebut, sudah waktunya dia kembali. Persiapan untuk jurus tertinggi akan segera dimulai.
Toh bahan dan alatnya juga sudah dikumpulkan. Xiao Changtian sedang mengemasi barang-barangnya. Saat dia membuka pintu, dia melihat sosok Lin Lin dan Xiao Rou muncul di depannya. Senior, apa yang kamu lakukan? Lin Lin melihat Xiao Changtian membawa keranjang bambu di punggungnya dan sedikit bingung. Aku masih ada urusan di rumah, jadi aku pergi dulu. Xiao Changtian juga akan mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Rou dan yang lainnya. Ketika dia melihat Lin Lin, dia berkata padanya. Ketika Lin Lin mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia meraih tangannya dan berkata perlahan. Senior, bagaimana kita bisa melakukan itu? Kami belum mengucapkan terima kasih dengan benar. Bagaimana dengan ini? Ayo berangkat setelah makan malam. Saat dia berbicara, Xiao Rou, yang berada di samping Lin Lin, memandang Xiao Changtian dengan secercah harapan di matanya. Mereka tahu bahwa Xiao Changtian adalah seorang kultivator yang kuat. Dia pasti tidak akan tinggal lama di keluarga Lin, tapi dia masih harus berterima kasih kepada Xiao Changtian. Xiao Changtian tersenyum pada mereka. Baik-baik saja maka. Lalu, dia meletakkan keranjang bambunya sendiri. Ketika Xiao Rou dan Lin Lin mendengar bahwa Xiao Changtian bersedia untuk tinggal, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Kemudian, dia membawa Xiao Changtian ke perjamuan keluarga Lin. Bab 502, Kunjungan Pengadilan Surgawi, 1. Dunia Surgawi, Keluarga Lin. Karena pertempuran sengit yang terjadi di sini, keluarga Lin bahkan membunuh kaisar yang saleh seperti Qin Tian. Pasukan di sekitarnya juga datang untuk memberi selamat kepadanya ketika mereka mendengar berita tersebut. Saat keluarga Lin mengadakan jamuan makan, berbagai macam orang terus berdatangan. Pada saat ini, para pemimpin dari berbagai faksi membawa hadiah mereka sendiri dan melangkah ke pintu keluarga Lin. Wajah Lin Yuan juga dipenuhi kegembiraan. Ketika mereka mengetahui bahwa tanah leluhur berada di dunia surgawi, mereka terkejut. Dia juga sangat bersemangat. Dia pikir akan sulit untuk mengakar di sini. Tanpa diduga, dengan bantuan senior, seseorang datang berkunjung dengan sangat cepat. Un Yuan juga sedang bersulang untuk para tamu, dan Xiao Changtian diatur untuk duduk di kursi tertinggi. Dia merasa sedikit tidak nyaman ditatap oleh begitu banyak pasang mata. Itu pasti ahli dari keluarga Lin. Dikatakan bahwa dia secara pribadi telah membunuh kaisar yang saleh. Mata semua orang terus beralih dari Xiao Changtian ke Lin Lin, yang berdiri di sampingnya. Menurut berita, orang inilah yang membunuh kaisar yang saleh dengan satu telapak tangan. Mereka tidak tahu apakah kemunculan kekuatan sekuat itu secara tiba-tiba merupakan berkah atau kutukan. Saat ini, di luar pintu keluarga Lin, suara nyaring dan jelas perlahan terdengar. Pengadilan surgawi telah membawa hadiah untuk memberi selamat kepada keluarga Lin karena telah mengakar di dunia surgawi. Mengikuti suara ini, semua orang melihat ke arah pintu keluarga Lin. Pada saat ini, Ditian dan Kaisar Es perlahan muncul di keluarga Lin. Kaisar Es dan yang lainnya juga memiliki hadiah di tangan mereka. Dia perlahan masuk ke keluarga Lin. Setelah Kaisar Logam dan yang lainnya ditemukan, Ditian juga memulai rencananya untuk menghidupkan kembali pengadilan surgawi. Permaisuri Mei juga mulai membangun jaringan informasinya sendiri di alam surgawi. Oleh karena itu, berita kedatangan Xiao Changtian ke keluarga Lin perlahan menyebar ke Ditian tidak lama kemudian. Setelah mendengar kedatangan Xiao Changtian, Ditian buru-buru berjalan mendekat. Pasti ada makna yang lebih dalam di balik kunjungan senior. Dia juga ingin melihat apakah ada yang bisa dia bantu. Dia tidak menyangka akan mendengar tentang masalah Qin Tian dibunuh oleh keluarga Lin ketika dia datang ke sini. Ditian juga menghela nafas bahwa dia masih terlambat satu langkah. Pada saat ini, semua orang di halaman keluarga Lin tampak tidak percaya pada wajah mereka saat mereka menatap Ditian dan yang lainnya. Mungkin keluarga Lin tidak mengetahuinya, tetapi sebagai faksi di dunia surgawi, mereka tidak menyadari hal ini. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu tentang kejadian di Drunken Immortal Restaurant? Sosok Kaisar Logam di berbagai kekuatan alam surgawi benar-benar meninggalkan kesan mendalam bagi semua orang. Melihat orang-orang di samping Kaisar Logam, beberapa dari mereka perlahan mengingatnya. Apakah ini mantan 10 jenderal besar pengadilan surgawi? Astaga! Rumor tentang 10 jenderal besar pengadilan surgawi yang masih hidup memang benar. Juga, bisakah orang sebelum mereka menjadi penguasa pengadilan surgawi, Ditian? Melihat sosok berjubah hitam di depan mereka,
para penggarap itu juga agak terkejut. Apa hubungan antara keluarga Lin dan pengadilan surgawi? Pengadilan surgawi telah diam selama ratusan tahun. Mengapa itu muncul di sini hari ini? Pada saat ini, kekuatan yang datang ke sini semuanya mencium aura kekuatan yang meningkat. Belum lagi yang lainnya, hanya kekuatan 10 jenderal besar. Pengadilan surgawi berada di ranah kaisar yang saleh. Ini adalah konsensus umum ratusan tahun yang lalu. Siapa yang tahu tingkat kekuatan mereka setelah bertahun-tahun? Ada juga penguasa pengadilan surgawi yang lebih berkuasa. Ini jelas merupakan eksistensi raksasa di dunia surgawi. Jika mereka dapat membangun hubungan di sini hari ini, kemudian, kekuatan mereka tidak akan terlalu jauh dari hari melonjaknya. Pada saat ini, ketika Lin Yuan melihat Ditian yang tiba-tiba muncul, ekspresinya berubah menjadi berat. Dia memegang gelas anggur dan menghampirinya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu kalau aura orang-orang ini sama dengan Qin Tian sebelumnya? Mereka bahkan lebih kuat dari mereka. Apa yang dilakukan orang-orang ini di sini? Lin Yuan tidak berpikir bahwa keluarga kecil Lin seperti dirinya tidak layak dijadikan teman. Apakah karena mereka orang luar? Saat dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, Ditian juga perlahan berjalan menuju Lin Yuan. Dia mengambil gelas anggur darinya dan tersenyum padanya. Saya yakin ini adalah kepala keluarga Lin. Ketika mendengar kata-kata Ditian, Lin Yuan juga merasa takut dan gentar. Dia perlahan berbicara kepada Ditian. Ya, keluarga Lin menyambutmu. Ayo, sajikan anggurnya. Saat mereka berbicara, beberapa murid keluarga Lin segera datang untuk duduk menggantikan Ditian dan yang lainnya. Saat ini, Ditian juga melihat Xiao Changtian yang sedang duduk di meja. Dia berjalan mendekat dan perlahan berbicara. Senior, Ditian tidak mengundangmu ke sini. Saya harap Anda tidak keberatan. Xiao Changtian sedang makan hidangan di atas meja. Ketika dia mendengar kata-kata Tian, dia juga mengalihkan pandangannya. Ditian. Xiao Changtian juga memulai ketika dia melihat Ditian. Setelah itu, dia berdiri dari tempat duduknya. Dia perlahan berbicara kepada Ditian. Ditian, mengapa kamu ada di sini? Ketika Ditian mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia juga berbicara perlahan. Senior, aku juga mendengar kamu ada di sini, jadi aku datang untuk melihatnya. Xiao Changtian mendengar kata-kata Ditian. Binatang buas mengangguk padanya. Lalu, dia perlahan berkata kepada Lin Yuan. Orang tua, ini temanku, Ditian. Izinkan saya memperkenalkan dia kepada Anda. Ketika Lin Yuan mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia langsung bereaksi. Alasan mengapa Ditian datang ke sini bukan karena alasan lain. Dia di sini untuk mencari senior ini. Tanpa senior ini, orang ini mungkin tidak akan menyukai keluarga Lin sama sekali. Pada saat ini, Lin Yuan perlahan berkata kepada Xiao Changtian. Terima kasih, senior. Tidak apa. Benar, Ditian juga seorang kultivator. Kalian bisa bertukar beberapa informasi. Xiao Changtian teringat bahwa Ditian juga seorang kultivator yang baru saja memasuki sekte tersebut belum lama ini. Lin Lin baru saja bisa menggunakan Flame Pearl. Dia harus menjadi seorang kultivator pemula. Dalam aspek ini, mereka dapat berkomunikasi satu sama lain. Di masa depan, memblokir musuh juga akan mudah. Ketika Lin Lin mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia juga berbicara kepada Ditian dengan ketakutan. Terima kasih, senior. Dia tahu bahwa aura Ditian setidaknya adalah Kaisar Dewa Puncak. Faktanya, dia bahkan secara samar-samar berada di level yang sama dengan beberapa Grandmaster. Ditian mendengar kata-kata Lin Lin, dia juga tersenyum. Karena Xiao Changtian mengatakan bahwa dia akan memperhatikan keluarga Lin. Keberadaannya, dia juga akan memperhatikannya. Ketika para kultivator yang datang mengunjungi keluarga Lin mendengar kata-kata Ditian, mereka semua menoleh untuk melihat Xiao Changtian. Mungkinkah orang ini yang terkuat di sini? Sejak Xiao Changtian memasuki perjamuan, dia diabaikan oleh semua orang. Saat Xiao Changtian pertama kali masuk, bukan berarti dia tidak melewati mereka. Namun, pada saat itu, mereka semua mengira dia adalah murid biasa. Keluarga Lin dan tidak memiliki aura apapun pada dirinya. Oleh karena itu, dia tidak terlalu antusias dengan Xiao Changtian. Sekarang, sepertinya mereka telah melewatkan kesempatan besar untuk berpegangan pada paha seseorang. Saat ini,
Beberapa pengunjung dari berbagai kekuatan sedang menamparkan pahanya sendiri. Dia diam-diam berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia baru saja meremehkan orang lain. Bab 503, bersiap melakukan tendangan tertinggi, 1. Dunia surgawi, keluarga Lin. Dengan kedatangan Ditian dan yang lainnya, perjamuan secara alami berjalan sesuai jadwal. Seiring berjalannya waktu, para pengunjung itu perlahan meninggalkan keluarga Lin. Mereka ingin menyampaikan berita itu kembali ke keluarga mereka. Keluarga Lin ini sangat bersemangat. Setelah semua orang hampir selesai, Ditian perlahan berbicara kepada Lin Yuan. Tuan Lin, bagaimana kalau kita membentuk aliansi? Dengan cara ini, kita juga bisa saling menjaga di alam surgawi. Ketika mendengar kata-kata Ditian, Lin Yuan juga merasa takut. Dia perlahan berbicara kepada Ditian. Atas nama keluarga Lin, saya sangat berterima kasih kepada senior. Pada saat ini, Xiao Changtian juga perlahan berbicara kepada Ditian. Ditian, kamu ingin membangun kekuatan di alam surgawi. Ketika Ditian mendengar perkataan Xiao Changtian, dia juga perlahan berbicara, ya, senior. Saya berencana untuk mendirikan pengadilan surgawi di alam surgawi. Xiao Changtian tidak berkata apa-apa saat mendengar kata-kata Ditian. Meskipun basis budidaya Ditian ini tidak tinggi, mimpinya masih sangat besar. Mengingat kembali kehidupan sebelumnya, saat pertama kali memasuki masyarakat, ia juga memiliki mimpi besar. Belakangan, ketika ia memasuki masyarakat dan dipukuli oleh masyarakat, ia menyadari bahwa hidup ini tidak mudah. Sekarang, Ditian sama seperti dia. Namun, Xiao Changtian juga tahu bahwa tidak ada gunanya membujuknya sekarang. Ditian, lebih baik dia secara pribadi mengalami pemukulan dunia kultivasi. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, Xiao Changtian perlahan berbicara kepada Ditian. Mehem, bagus. Ditian, lakukan yang terbaik. Aku percaya padamu. Setidaknya Ditian masih tahu bagaimana menarik orang untuk membentuk aliansi dan tidak bertindak sendiri. Dengan cara ini, peluang keberhasilannya masih lebih tinggi. Ketika Ditian mendengar perkataan Xiao Changtian, dia juga menganggukkan kepalanya. Setelah mendapatkan penegasan Xiao Changtian, keyakinan Ditian dalam membangun kembali pengadilan surgawi semakin meningkat. Suara Xiao Changtian terdengar lagi. Yah, aku akan kembali untuk membuat kaki artis bela diri tertinggi juga. Setelah mendengar bahwa Xiao Changtian ingin kembali, Ditian menganggukkan kepalanya. Dia juga tahu bahwa Xiao Changtian telah mengirim muridnya keluar untuk mencari bahan-bahan. Itu disiapkan untuk membuat hidangan makanan. Sekarang, sepertinya senior sudah mulai berhasil. Setelah itu, Ditian juga perlahan berbicara kepada Xiao Changtian. Apakah ada yang bisa saya bantu? Xiao Changtian menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata Ditian. Tidak perlu, aku bisa mengatasinya sendiri. Sedangkan bagi Anda, jika Anda ingin membangun kekuatan, lakukanlah dengan baik. Jangan cemas. Xiao Changtian menepuk pundaknya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kemudian, Ditian dan Lin Yuan juga mengirim Xiao Changtian pergi. Kali ini, Lin Yuan dan Lin Lin tidak berniat menjaga Xiao Changtian tetap hidup. Karena senior ada yang harus dilakukan, bukankah tidak sopan jika mereka memaksanya untuk tetap tinggal? Setelah Xiao Changtian pergi, Ditian juga berbicara kepada Lin Yuan. Patriark Lin, mari kita tanda tangani perjanjian aliansi. Saat dia berbicara, Ditian melambaikan tangannya ke Kaisar Es di belakangnya. Kemudian, Kaisar Es mengeluarkan perjanjian aliansi yang telah dia persiapkan sebelumnya. Setelah meletakkannya di atas meja, Lin Yuan membaca isi perjanjian aliansi. Mata Lin Yuan menyapu area tersebut. Setelah itu, dia perlahan berbicara kepada Ditian, rekan Daois, bukankah aliansi ini tidak pantas? Ketika Ditian mendengar kata-kata Lin Yuan, dia juga berbicara, ada apa, Tuan Lin? Apakah ada masalah? Ketika Lin Yuan mendengar kata-kata Ditian, dia juga merasa sedikit malu. Keluarga Lin kami telah memperoleh terlalu banyak keuntungan dari perjanjian aliansi ini. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan kekuatan keluarga Lin mereka akan mampu membentuk aliansi dengan ahli seperti Ditian. Itu sudah merupakan suatu berkah. Selain itu, kekuatan Ditian jauh lebih kuat dari keluarga Lin. Namun, dalam perjanjian aliansi ini, keluarga Lin lah yang akan mendapatkan keuntungan paling banyak. Pada saat ini,
Ditian juga melambaikan tangannya ke arah Lin Yuan. Patriark Lin, tidak ada apa-apa di sini. Tanda tangani saja. Ketika Lin Yuan melihat Ditian tidak bercanda, dia tidak bertindak sok. Mereka menandatangani perjanjian aliansi. Keluarga Lin mereka baru saja tiba di dunia surgawi dan memang membutuhkan bantuan dari faksi seperti pengadilan surgawi. Setelah itu, Ditian juga mengepalkan tinjunya ke arah Lin Yuan. Kemudian, dia membawa Kaisar Es dan yang lainnya dan perlahan meninggalkan keluarga Lin. Setelah mengirim Ditian dan yang lainnya pergi, Lin Yuan juga menghela nafas. Lalu, dia melihat Lin Lin dan Xiao Rou di sampingnya. Lin Lin, aku sudah selesai. Di masa depan, kamu akan menjadi kepala keluarga Lin. Lin Yuan sekarang tahu bahwa keluarga Lin mereka dapat berakar di tanah leluhur dengan begitu cepat. Itu pasti karena hubungan antara Xiao Rou dan senior itu. Ketika Lin Lin mendengar kata-kata Lin Yuan, dia juga perlahan berkata kepadanya, Patriark, ini. Lin Yuan melihat Lin Lin masih ingin mengatakan sesuatu dan melambaikan tangannya padanya. Tidak perlu mengatakan hal lain. Masalah ini telah diputuskan. Setelah itu, Lin Yuan juga masuk ke halaman keluarga Lin. Setelah Xiao Changtian pergi, kedua antena semut kekacauan di bahunya juga menyala dengan cahaya perak. Dia membawa Xiao Changtian ke kota Dayang. Setelah kembali ke kota Dayang, Xiao Changtian perlahan berjalan menuju halaman rumahnya sendiri. Melihat langit, Xiao Changtian juga berjalan ke halaman rumahnya sendiri. Besok adalah waktu terbaik untuk melakukan tendangan tertinggi. Setelah memasuki halaman, Xiao Changtian melihat Mu Ji Huang dan berkata padanya perlahan. Jiwer, aku mungkin membutuhkanmu untuk mengurus halaman besok. Jaga tamu pertama. Mendengar kata-kata Xiao Changtian, Mu Ji Huang juga tercengang. Dia tidak mengerti maksud Xiao Changtian, tapi dia masih mengangguk pada Xiao Changtian. Kemudian, Xiao Changtian melihat ke arah Futian dan yang lainnya di halaman dan berkata kepada mereka perlahan. Murid-murid, kita akan mulai membuat kaki artis bela diri tertinggi besok. Bahan-bahan yang kamu siapkan beberapa waktu lalu juga bisa digunakan. Ye Fan, Futian, dan yang lainnya mendengar kata-kata Xiao Changtian dan merasa senang. Meskipun mereka baru saja mengumpulkan bahan-bahan, mereka juga sangat tertarik dengan makanan yang ingin dibuat oleh Xiao Changtian. Lalu, Di Wuzeng perlahan bertanya pada Xiao Changtian. Tuan, kepada siapa kamu akan memberikan ramuan ini? Setelah mendengar kata-kata Di Wuzeng, murid-murid lainnya memandangnya dan tersenyum padanya. Di antara mereka, Di Wuzeng tidak diragukan lagi adalah favorit mereka. Xiao Changtian tersenyum pada Di Wuzeng. Yah, jaga ketegangannya. Kamu akan mengetahuinya besok. Sejujurnya, Xiao Changtian tidak tahu harus memberikannya kepada siapa. Bagaimana dia bisa tahu orang seperti apa yang sistem sialan ini ingin dia beri makan? Siapa orang pertama yang berkunjung besok? Setelah para murid mendengar kata-kata Xiao Changtian, mereka menjadi semakin penasaran dengan jurus bela diri tertinggi. Pada saat yang sama, di ruang di luar dunia surgawi, sosok beberapa pria berjubah putih dan mata dewa perlahan muncul. Melihat alam surgawi di depannya, mata dewa perlahan berkata kepada pria berjubah putih. Semuanya, alam surgawi ada di depan. Bab 504, Yuan Surgawi, Yuan Bumi, Yuan Manusia. Dunia surgawi, di atas halaman keluarga Lin. Mata dewa itu membawa sosok beberapa pria berjubah putih dan perlahan muncul. Dia memandang murid keluarga Lin yang masih membersihkan jamuan makan di bawah. Seorang pria berjubah putih memiliki pandangan menghina di matanya. Kemudian, dia perlahan berkata pada mata dewa di sampingnya. Teknik tinju yang kamu sebutkan muncul di sini. Ketika mata dewa mendengar kata-kata pria berjubah putih, ia juga membungkuk kepada pria berjubah putih. Tuhan, orang itu adalah murid dari keluarga Lin. Dewa, tunggu aku menemukannya. Begitu dia selesai berbicara, mata dewa itu mengangkat lengannya, dan telapak tangannya diselimuti cahaya kemasan. Dengan lambaian lengannya, cahaya kemasan berubah menjadi bilah cahaya kemasan. Bang! Bilah cahaya itu menghantam meja di halaman keluarga Lin. Dalam sekejap, meja dan murid keluarga Lin di sekitarnya terlempar. Serangan musuh, serangan musuh. Ketika murid keluarga Lin melihat meja pecah di halaman, mereka berteriak, kamu. Lalu, suara marah terdengar di udara. Siapa yang menyerang keluarga Lin kita?
Begitu dia selesai berbicara, sosok Lin Lin perlahan muncul di langit di atas keluarga Lin. Saat Lin Lin muncul di udara, mata dewa itu perlahan berkata kepada beberapa pria berjubah putih di sampingnya. Tuanku, itu dia. Pria berjubah putih itu menatap Lin Lin di bawah, tatapannya masih menunjukkan rasa jijik. Pergi ke neraka. Seorang pria berjubah putih melambaikan lengan bajunya, dan pedang cahaya putih keperakan muncul dari udara tipis, menyerang Lin Lin. Ekspresi Lin Lin berubah serius ketika dia melihat pedang cahaya putih keperakan datang ke arahnya. Dia meletakkan tangannya di depan dadanya. Bang! Bilah cahaya itu mengenai tubuh Lin Lin, dan sosok Lin Lin juga jatuh ke halaman keluarga Lin. Bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Pria berjubah putih itu menatap Lin Lin, yang bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun darinya, dan berkata tanpa emosi. Di dalam halaman keluarga Lin. Saat Lin Lin dipukul oleh pria berjubah putih itu, para tetua keluarga Lin juga berjalan keluar halaman. Apakah itu penatua mata surgawi dari gerbang surgawi? Lin Yuan menatap mata dewa di langit dan berkata perlahan. Ketika mata dewa mendengar kata-kata Lin Yuan, mata dewa itu tersenyum padanya. Lin Yuan, keluarga Linmu telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu sakiti. Ketika Lin Yuan mendengar kata-kata mata dewa, wajahnya juga sedikit tercengang. Pada saat itu, Lin Lin sudah menyeka darah dari sudut mulutnya dan berdiri. Melihat mata dewa dan pria berjubah putih di udara, Lin Lin juga mulai melambaikan tangannya. Dia membuat gerakan Taiji Fist. Pria berjubah putih itu hanya melihat ke arah Lin Lin ketika dia melihat Lin Lin melakukan Taiji Fist. 5. Di mana kamu mempelajari teknik tinju ini? Dengan penglihatannya, dia bisa melihat teknik tinju Lin Lin dari jarak sedekat itu. Dia sebenarnya tidak bisa melihat kedalaman di dalamnya. Anda tidak berhak mengetahuinya. Lin Lin telah mengeksekusi bentuk pertama Taiji Fist menurut pemahamannya sendiri. Dia melayangkan pukulan ke pria berjubah putih di langit. Tinju itu melewati lapisan ruang hampa dan langsung sampai di depan pria berjubah putih itu. Bang! Pria berjubah putih itu perlahan mengangkat lengannya dan menangkap tinju Lin Lin dengan satu tangan. Teknik tinju tidak buruk, tapi orang yang menggunakannya tidak cukup baik. Setelah memberikan penilaian sederhana, pria berjubah putih itu memutar lengannya yang memegang tinju Lin Lin. Serangkaian suara berderak datang dari Lin Lin. Pria berjubah putih itu mendorong telapak tangannya ke depan, dan sosok Lin Lin terbang ke bawah. Tidak masalah jika kamu tidak ingin mengatakannya. Anda akan meminta saya untuk mengatakannya nanti. Bang! Lin Lin jatuh di halaman keluarga Lin dan ditangkap oleh sekelompok murid keluarga Lin. Lin Yuan datang ke sisi Lin Lin untuk memeriksa dan berkata perlahan. Tulang lengan Lin Lin patah. Mendengar kata-kata Lin Yuan, para murid keluarga Lin merasa hati mereka tenggelam. Lin Lin bisa dikatakan sebagai orang nomor satu di keluarga Lin mereka. Apa yang akan mereka lakukan? Kalian semua tidak perlu ada. Di belakang pria berjubah putih, seorang pria berambut panjang berjubah putih perlahan berkata. Kakak kedua, pria berjubah putih itu memandang pria yang berbicara dan berkata kepadanya. Pria berambut panjang memandang Lin Yuan dan yang lainnya di bawah. Ada juga seberkas cahaya di tangannya. Dia mengarahkan jarinya ke bawah, dan cahaya di ujung jarinya terbelah menjadi beberapa bagian. Masing-masing dari mereka membawa kekuatan yang kuat. Para murid keluarga Lin memandangi jarum cahaya yang padat di dalamnya. Langit, dan ekspresi mereka sangat serius. Sejak kapan alam surgawi kedatangan tamu lagi? Saat ini, sebuah suara terdengar di halaman keluarga Lin. Saat suara ini terdengar, perisai es berwarna biru es perlahan muncul di langit di atas keluarga Lin. Dia membantu keluarga Lin memblokir jarum perak. Pria berambut panjang itu melihat ke arah perisai es di depannya dan juga melihat ke kehampaan di depannya. Kemudian, fluktuasi spasial datang dari ruang tersebut. Ditian dan 10 jenderal pengadilan surgawi perlahan muncul di hadapan mata surgawi dan yang lainnya. Setelah melihat Ditian, pria berjubah putih terakhir perlahan keluar juga. Tampaknya apa yang dikatakan Elysium itu benar. Di tanah tandus ini, ada juga seseorang yang akan menerobos ke alam abadi. Saat dia berbicara, pria itu berjalan ke arah Ditian dan perlahan berbicara. Biarkan saya memperkenalkan diri. Namaku Tian Yuan. Keduanya adalah adik laki-lakiku, Di Yuan dan Ren Yuan. Tujuan kami di sini sangat sederhana.
Kami hanya ingin merepotkanmu untuk kembali bersama kami. Tengen tersenyum ramah saat dia berbicara. Ketika Ditian mendengar kata-kata Tian Yuan, dia perlahan berbicara. Kembali bersama kalian, menurutku kalian tidak bisa pergi. Ditian menatap Tian Yuan dan yang lainnya sambil perlahan menjawab. Dia baru saja menerima pesan darurat dari Liontin Giok Lin Yuan dan telah bergegas bersama Kaisar S dan yang lainnya. Beberapa pria berjubah putih di depannya memberinya perasaan bahwa mereka tidak sederhana. Hahaha. Setelah mendengar kata-kata Ditian, Ren Yuan yang berada di belakangnya mulai tertawa terbahak-bahak. Kakak, kenapa membuang-buang nafasmu padanya? Dia hanyalah manusia abadi setengah langkah. Saat dia berbicara, sosok Ren Yuan muncul di hadapan Ditian dengan suara swoosh. Telapak tangannya membawa gelombang esensi sejati saat meledak ke arah Ditian. Ditian dapat merasakan kekuatan luar biasa dari energi unsur fana, dan dia mengumpulkan energi unsur aslinya di tangannya. Itu bertabrakan dengan telapak tangan Ren Yuan. Bang! Ditian dan Ren Yuan bentrok, dan gelombang udara terpancar di udara. Menarik. Ren Yuan menatap Ditian di depannya saat dia berbicara perlahan. Adapun murid keluarga Lin di bawah, mereka memandang Ditian dan yang lainnya di langit dengan penuh antisipasi. Saat ini, di mata mereka, Ditian adalah penyelamat mereka. Jika Ditian tidak bisa mengalahkan mereka, keluarga Lin mereka akan benar-benar hancur. Saat Ditian dan Ren Yuan bentrok selama beberapa ronde, Kaisar S dan yang lainnya juga bergabung dalam pertempuran tersebut. Dari pertempuran tersebut, mereka tahu bahwa Ditian sedang mengalami kesulitan.